Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Kadek Cahya Susilo Wibowo SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 17 akan menyampaikan materi tentang proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Namun sebelum itu, perkenankanlah kami dari anggota kelompok 17 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Davita dengan NIM 20062. Perkenalkan, nama saya Kanisa Amirah dengan NIM 110011120061. Kemudian perkenalkan, nama saya Galindra Varian Bisono dengan NIM 110012120060. Sebelum membahas lebih lanjut tentang proses penyelesaian perkara perdata, hal dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu apa sih perkara perdata itu? Perkara perdata merupakan suatu perkara mengenai perselisihan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, dan hal tersebut terkait dengan hak, kewajiban, perintah, dan larangan dalam lingkup keperdataan. Hal yang dibuktikan dalam perkara perdata hanyalah hal yang disangkal oleh pihak lawan karena yang dicari adalah kebenaran formil dengan didasarkan pada hukum perdata akhir atau Resin Insolence Requirement. Dalam perkara perdata terdapat pihak yang disebut sebagai penggugat atau pihak yang dirugikan dan tergugat sebagai pihak yang digugat. Sedangkan pihak yang mengadili perkara perdata adalah majelis hakim di pengadilan. Contoh dari perkara perdata ini sendiri adalah perselisihan mengenai perjanjian jual beli, sewa, utang piutang, waris, perceraian, dan lain sebagainya. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri harus memenuhi beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengajuan gugatan. Jadi seseorang yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri untuk diproses. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan persidangan. Setelah itu ada tahapan pembacaan gugatan, dan setelah itu ada tahapan pembuktian, dan yang terakhir adalah tahapan putusan. Tahap yang pertama adalah tahap pengajuan gugatan. Yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah penggugat mengajukan surat gugatan kepada pengadilan negeri domisili tergugat atau domisili si pelaku. Kemudian setelah itu panitera akan melakukan pemeriksaan berkas dan melakukan pendaftaran pada buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara. Bagi penggugat yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara dan hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa, maka dapat diajukan gugatan secara prodeo. Kemudian setelah itu, bagi penggugat yang tidak dapat menulis atau buta aksara, dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri. Kemudian yang terakhir adalah setelah melakukan pembayaran dan pendaftaran, penggugat hanya menunggu panggilan sidang. Tahap yang kedua adalah tahap persidangan. Setelah pengadilan negeri menentukan tanggal sidang, maka penggugat dan tergugat akan dipanggil secara patut dalam tenggat waktu 6 hari untuk hadir dalam persidangan. Penggugat dan tergugat dapat hadir didampingi oleh kuasa hukum yang sah. Apabila pada hari sidang pertama pihak penggugat tidak datang dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan akan gugur dan penggugat wajib membayar biaya perkara. Sebelum memulai persidangan lebih lanjut, majelis hakim wajib mengajukan upaya perdamaian atau mediasi kepada penggugat dan tergugat, sebab dalam menyelesaikan suatu perkara perdata dapat dilakukan dengan cara mediasi atau melalui sidang lanjutan. A. Upaya mediasi atau perdamaian. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian perkara melalui proses untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan berdasar pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan dibantu oleh mediator. Mediator sendiri merupakan pihak netral yang membantu penggugat dan tergugat dalam perundingan untuk menyelesaikan sengketa secara mufakat. Kesempatan mediasi diberikan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Jika dalam proses ini telah tercapai kesepakatan, maka dapat ditandatangani dalam suatu akta perdamaian oleh para pihak. Akta kesepakatan ini kemudian disampaikan kepada majelis hakim untuk mendapatkan putusan perdamaian sekaligus menutup tahap persidangan.
Selanjutnya, B. Upaya sidang lanjutan. Sidang lanjutan dilakukan jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak tercapai sebuah kesepakatan atau perdamaian sehingga mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim yang menyatakan mediasi telah gagal dilakukan dan akan mempersiapkan upaya sidang lanjutan. Tahap ketiga yaitu pembacaan gugatan. Setelah upaya mediasi gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Kemudian, kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat untuk membacakan jawabannya. Jawaban tersebut dapat berisi bantahan terhadap dalil-dalil gugatan atau berisi bantahan terhadap eksepsi dalam pokok perkara. Kegiatan jawab-menjawab ini berlanjut sampai ditemukannya replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Tahap keempat yaitu tahap pembuktian. Menurut pasal 164 Herzian Inland Reglement menyebutkan bahwa terdapat 5 jenis alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan negeri, diantaranya yang pertama tulisan, yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima sumpah. Alat bukti tersebut bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam musyawarah majelis hakim untuk menarik kesimpulan mengenai peristiwa hukum apa yang terjadi, hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara, serta memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu beslak atau sita jaminan. Beslak atau sita jaminan merupakan barang-barang yang telah disita atas perintah ketua majelis hakim dan bertujuan untuk menjamin kepentingan penggugat agar haknya yang dikabulkan dalam putusan hakim dapat dilaksanakan setidaknya melalui barang sitaan tersebut. Beslak sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu konservatoire beslak, kemudian yang kedua yaitu revindikator beslak, kemudian yang ketiga yaitu marital beslak, dan yang terakhir yaitu eksekusi beslak. Lalu tahapan selanjutnya yaitu tahapan putusan. Tahapan putusan merupakan tahapan pembacaan keputusan yang dilakukan oleh ketua majelis hakim. Kemudian putusan yang akan terjadi yaitu ada 2. Yang pertama yaitu penggugat menang. Penggugat menang jika pertimbangan hukum terbukti benar adalah penggugat, maka gugatan akan dikabulkan. Kemudian yang kemungkinan yang kedua yaitu tergugat menang jika pertimbangan hukum terbukti salah adalah penggugat, maka gugatan ditolak. Namun jika ada pihak yang menolak keputusan, maka upaya banding ke pengadilan yang lebih tinggi atau di pengadilan tinggi. Selain 2 kemungkinan keputusan tersebut, putusan perkara perdata juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu putusan kodamatuar, kemudian yang kedua yaitu putusan deklaratoar, dan yang terakhir yaitu putusan konstitutif. Lalu materi selanjutnya yaitu verstek dan verset. Verstek adalah putusan hakim tanpa kehadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara patut menurut pasal 125 HIR. Kemudian verset adalah bentuk perlawanan keputusan dalam putusan hakim secara verstek. Lalu pengajuan verset tenggat waktunya yaitu 14 hari menurut pasal 129 HIR. Lalu kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari yang materi yang kami sampaikan yaitu dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri terdapat 5 tahapan yang harus dipenuhi, yaitu tahap pengajuan gugatan, tahap persidangan, tahap pembacaan surat gugatan, tahap pembuktian, dan tahap putusan. Proses tersebut diawali dengan penggugat menyerahkan surat gugatan ke pengadilan negeri, kemudian penetapan hari sidang, upaya perdamaian pembacaan surat gugatan yang disertai replik dan duplik. Penyerahan alat bukti hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim mengenai gugatan diterima atau ditolak serta menentukan pihak yang menang dan kalah dalam persidangan. Bagi pihak yang menang akan dikabulkan permohonan atau gugatannya, lalu jurusita, sementara pihak yang kalah harus menjalankan kewajiban yang dibebankan. Pihak yang tidak menerima hasil keputusan hakim juga dapat mengajukan upaya banding yaitu pada pengadilan tinggi. Kemudian sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensinya dan sampai bertemu kembali.